Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pada pagi hari ini kita kuduskan dan kita mengakui pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan di dalam nama Tuhan Yesus kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama ibadah pagi hari ini. Kita awali dengan menyanyikan kidung pujian nomor 10. Kita kidungkan bait yang pertama dan ketiga, pujilah Tuhan Sang Raja. Bersama-sama mendengarkan bacaan hukum kasih yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayatnya 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
kita telah hafal di luar kepala tentang bunyi dan kata-kata hukum kasih ini. Namun jikalau kita lebih detail dan seksama melihatnya ke dalam diri kita masing-masing, tentu ini akan kita temukan hal-hal yang belum bisa memenuhi ketetapan hukum kasih ini. Oleh karena itulah, maka pada kesempatan yang indah ini, sekali lagi diberitakan dan diingatkan kembali, setiap saat kita harus dapat mewujud nyatakan hukum kasih, baik kepada Tuhan Allah maupun kepada sesama kita. Jadi, jikalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, namun tidak mengasihi dengan sesama, atau masih ada kebencian, masih ada musuh terhadap sesama kita, maka batalah pernyataan yang kita nyatakan kalau kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati itu. Oleh karena itu, perlu sekali kita menyesali diri kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini yang nantinya kita juga akan diampuni oleh Tuhan dan kita dikasihi Tuhan ketika kita pun mengampuni dan mengasihi kepada sesama kita. Saat hening sejenak, mari kita merefleksikan diri dan kita berdoa secara pribadi untuk bisa menyatakan hukum kasih. Marilah kita menyatakan penyesalan juga dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian nomor 381. Kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga, yang Maha Kasih. Kita bersama-sama akan mendengarkan berita anugerah, di mana berita anugerah kita ambilkan di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya 15 sampai dengan 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pula berita anugerah dan petunjuk hidup baru diambilkan pada bacaan yang sama, yaitu 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya 15-17. Sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa bagi kita sebagai orang Kristen, telah diberi anugerah oleh Allah, yang mana berita anugerah itu membawa keselamatan. Berita anugerah itu membawa suatu kehidupan yang baru. Dan berita anugerah itu membawa kita untuk berani menyatakan bahwa aku sebagai orang Kristen telah diselamatkan oleh imanku kepada Yesus Kristus. Ini suatu pernyataan iman yang luar biasa. Di luar kekristenan tidak ada pernyataan yang seperti ini. Hanya iman di dalam Yesus Kristus itulah yang akan membawa keselamatan dan kita akan dibenarkan. Maka kitab suci yang kita punya ini sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Kristen. Kitab suci ini menjadikan kita memahami, mengetahui siapakah Allah, siapakah Yesus, bagaimana hidupnya, bagaimana sikap kekristenan setelah memiliki keselamatan dari Allah. Nah, oleh karena itulah maka kedua ini kita terima, keduanya ini kita jadikan sebagai dasar kita untuk mempertahankan keselamatan kita. Baik berita anugerah maupun petunjuk hidup baru, mari kita bersama-sama kita terima dan kita sanggupi. Bersamaan dengan itu kita nyanyikan kidung pujian nomor 416, kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Ujung jalan hampir ada
Marilah kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan dalam doa syafaat kami yang akan memimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Engkaulah Allah kami yang penuh cinta kasih, yang setia terhadap umat-Nya. Engkaulah yang memberkati dan memelihara umat-Nya, dan Engkaulah yang melindungi umat-Nya dari berbagai pencobaan dan bahaya. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau telah memberikan keselamatan kami, mencukupi apa yang jadi kebutuhan hidup kami, sehingga kami boleh hidup dalam kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini pun Engkau telah tunjukkan kepada kami semua, sehingga kami boleh menyelenggarakan ibadah bersama-sama walaupun secara online. Ini suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sediakan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan umat-Mu. Secara iman kami Tuhan bangun melalui ibadah bersama pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, namun Tuhan tetap tidak tinggal diam. Tuhan tetap berkarya dan Tuhan tetap menjadikan umat-Nya selalu untuk tetap menjalankan kewajiban beribadah kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya ibadah ini Tuhan berkenan mengkuduskannya, Tuhan berkenan memimpinnya, Tuhan berkenan menyempurnakan ibadah ini. Kami hanya berserah diri kepadamu Tuhan. Kami boleh juga saat ini berdoa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Satu persatu tidak dapat kami sebutkan, namun secara global Tuhan kami mohon, saat ini umat-Mu yang sedang terkena penyakit corona, satu persatu Tuhan lawat mereka, satu persatu Tuhan berkati mereka, satu persatu Tuhan urapi mereka, dan mampukanlah mereka menghadapi kenyataan ini bersama dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya umat Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Umat Tuhan tidak akan pernah menderita melebihi kekuatannya. Tuhanlah yang menopang, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Untuk itu Tuhan, kami mohon, mari tolonglah umat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang sakit ini. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang bahkan tidak kelihatan sakit. Tuhan tetap jaga dan Tuhan tetap berkati. Dengan keberadaan mereka dapat selalu bersyukur pada Tuhan, menggunakan kesempatan untuk Tuhan, menggunakan apa yang ia miliki untuk kemuliaan Tuhan dan sesama manusia. Mari Tuhan, semuanya ini biarlah Engkau yang memberkati, karena Engkaulah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia, terutama Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, dan para pendukung pemerintahan negara Indonesia ini secara keseluruhan. Tuhan berkati satu persatu ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat dari surgawi, sehingga pemerintah kami, presiden kami dapat melakukan, memimpin pemerintah ini dengan penuh hikmat dari Tuhan. Segala apa yang di kebutuhan negara ini Tuhan, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan, terutama juga mengentaskan dari pengaruh corona ini. Berikan kemampuan, semuanya bisa Tuhan pakai untuk menjadi sarana
bagaimanapun keberadaan negara ini, biarlah segera lepas dari pengaruh penyakit Corona 19 ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa para kabar Injil yang Tuhan tempatkan, yang memakai berbagai macam media. Tuhan berkati Tuhan, alat-alat yang dipakai. Tuhan berkati para penginjil, dan Tuhan berkati para pendengar. Dengan ini maka nama Tuhan dimuliakan dan dimasyhurkan di berbagai penjuru, dan banyak orang yang percaya Tuhan adalah juru selamat pribadi melalui warta pemberitaan Injil ini. Bapa, ibadah pada saat ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Dialah Tuhan sendiri yang beracara, dan Tuhan sendiri yang menolong memimpin ibadah ini boleh berakhir nanti dengan selamat dan sukacita. Kami semua diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Allah, marilah kita bersama-sama mempersembahkan apa yang sudah kita siapkan, apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini, kita ambilkan dari kitab Roma pasalnya yang ke-11, kita baca ayat 33 sampai dengan 35. Roma pasal 11 ayatnya 33 sampai 35. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Inilah sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan. Untuk penyertaan pengumpulan persembahan, kita iringi dengan kidung pujian nomor 457, bait pertama sampai selesai. Ya Tuhan tiap jam. Bersama-sama menyerahkan persembahan di hadirat Tuhan. Kembali kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima
dan Tuhan mengkuduskan. Jadikanlah persembahan ini menjadi bagian dari sarana pelayanan kami di tempat gereja-Mu di sini. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, penuhilah jemaat-Mu, dan limpahkanlah rahmat-Mu di dalam kehidupan jemaat-Mu. Sehingga semangat-Mu semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin didewasakan, semakin hari semakin sukacita rohani melimpah dan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Buka setiap pribadi kami masing-masing dan terangi jiwa kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami pencerahan. Hamba-Mu yang hina, yang Engkau tunjuk untuk menyampaikan firman-Mu ini, layakkanlah dan kuduskanlah Tuhan. Berfirmanlah, hamba siap mendengarkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan, yang mana kesempatan yang indah di pagi hari ini. Firman itu kita ambilkan di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayatnya 51 sampai dengan 58. Kitab Injil Yohanes pasal 6, ayatnya 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberitakan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan, membaca firman Tuhan, mengimaninya, dan menjadikan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi
Apa kabar jemaat Tuhan? Sehat semua hari ini? Puji Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dirinya diberkati. Sehat itu mahal harganya. Amin. Sehat itu ada segala-galanya di dalam kehidupan kita. Nah, kesempatan yang indah ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan belajar tentang kehidupan. Bersama-sama belajar tentang kehidupan. Tentunya kehidupan yang dimaksud di sini bukan kehidupan yang sekedar hidup, tetapi kehidupan yang benar-benar hidup berdasarkan pada kebenaran firman Allah. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang kehidupan di sini, maka tema di dalam khotbah pagi hari ini diberi tema hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya sering kita mendengarkan sebuah ungkapan demikian. Orang pinter mesti berhikmat. Orang berpendidikan tinggi pasti berhikmat. Benar enggak kira-kira? Tetapi orang berhikmat pasti pinter. Pendidikan tinggi itu kalau kita maknai itu sebagai alat untuk bisa memperoleh hikmat. Jadi belum tentu wong pinter berhikmat, orang yang berpendidikan tinggi berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat mesti pinter. Nah, ini ungkapan. Nah, bicara tentang hikmat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu contoh atau ilustrasi demikian. Ada seorang warga, sebut saja warga gereja tertentu, yang mereka sedang mengadu nasib ke kota. Nah, orang ini adalah sementara tidak memiliki sebuah pendidikan yang tinggi. SD saja tidak lulus, hanya sampai kelas 4. Nah, di dalam doanya setiap hari ya, kepada Tuhan Allah minta keberhasilan. Kebetulan bapak ini memiliki anak yang baru selesai di wisuda. Sebut saja sekolahnya diploma 3. Nah, hikmat yang bapak berikan kepada anaknya ini ada sebagai wujud wejangan kepada anaknya. Demikian ceritanya. Nak, ketika bapak berpengalaman hidup mengadu nasib di kota, bapak bekerja di salah satu lembaga. Lulus SD ora kok bekerja. Tapi bapak saat ini dipercaya untuk mengurusi organisasi masyarakat. Apa itu? Koperasi ya. Koperasi masyarakat ya. Apa yang terjadi? Dipercaya dan memiliki karyawan yang memiliki
pendidikannya lebih tinggi. Apa itu? Yo, SMA ke atas, bahkan sampai anggotanya yang memiliki pendidikan tinggi, dia sebagai ketua, kelihatannya seperti itu, pemimpin koperasi. Ini sebuah keberhasilan. Puji Tuhan, ini semua atas pimpinan Tuhan. Ini karena berkat Tuhan. Bukan kepintarannya Bapak, wong SD ra lulus kok pinter. Nah, kemudian Bapak ini bercerita, Ki, Nak, walaupun kamu sudah lulus D3, jadilah teladan kepada adikmu yang sekarang S1, bla 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 dan sebagainya. Dari kisah cerita ini, ternyata pendidikan tinggi tidak mewarnai orang berhikmat. Tetapi orang yang tidak berpendidikan sudah memiliki hikmat. Nah, mereka bersyukur dalam doanya, Tuhan, aku bisa begini, aku bisa gitu karena Engkau. Karena penyertaan Engkau, karena kebaikan Engkau. Inilah yang menjadi contoh dari gambaran kehidupan orang yang berhikmat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengertian hikmat, ya, misalkan dari berbagai kamus besar bahasa Indonesia bisa diartikan yaitu kebijakan atau kebijaksanaan. Yaitu orang yang berhikmat, orang yang bijaksana itu orang di sana dikatakan orang yang pandai, menggunakan akal budi, pandai menggunakan pengalaman, pandai menggunakan intelektualnya dalam mengatasi kesulitan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang bijaksana atau berhikmat itu adalah orang yang pandai menggunakan akal budinya, menggunakan pengalamannya, menggunakan intelektualnya dan pengetahuannya untuk menghadapi kesulitan hidup. Tentu saja pengertian ini membawa kita kepada sebuah perenungan. Bagaimana sekarang aku supaya aku bisa berhikmat, supaya aku bisa bijak, supaya aku bisa berbuat segala sesuatunya, terutama dalam hal kesulitan, dapat aku hadapi dengan hikmat tadi. Kemudian kita bandingkan juga tidak jauh berbeda pengertian hikmat itu dari kacamata tidak usah berhenti ya, kulino sih. Ya. Dari kacamata kajian Kamus Alkitab. Demikian. Hikmat dalam bahasa Ibrani itu kokma. Bahasa Yunani adalah Sophia. Kokma dan Sophia. Ini ada suatu pengertian di mana kokma dan Sophia ini adalah juga tidak jauh berbeda. Pinter karo pandai itu sama sebenarnya. Ya toh? Pandai karo pinter sama. Ini apa? Pinter mencapai hasil atau pinter merancang sesuatu untuk hasil tertentu. Pinter. Loh, itu hikmat. Nah, tentu saja kaitannya dalam sini juga ada penggunaan bagaimana moralitas dan intelektual kita dapat dijadikan sebagai sarana untuk hidup yang berhikmat, hidup yang baik. Hikmat itu intinya adalah kebaikan. Ya, inti hikmat adalah kebaikan. Nah, kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bicara tentang hikmat
hidup dalam hikmat Tuhan, maka yang menjadi dasar kita, patokan kita adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang menjadi sumber hikmat kita. Nah, seperti bacaan-bacaan paralel di dalam apa yang telah dinyatakan dalam bacaan, misalkan dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayatnya 10 sampai 12 disambung dengan 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai dengan 14 itu menceritakan tentang kehidupan Daud, di mana Daud di sana sebagai Raja Israel selama 40 tahun menjadi Raja Israel. Kehidupan Raja Daud di situ adalah tetap mengikuti perintah Tuhan, setia pada Tuhan. Demikian menjelang akhir kerajaannya dia bersama anaknya Salomo. Tentunya nanti estafet. Daud menjadi raja, nanti digantikan oleh Salomo. Pesannya Raja Daud kepada Salomo, ibaratnya kalau dalam bahasa kita sehari, orang tua atau bapak dengan anak. Nak, tole, kamu bakalin ganti bapak jadi raja. Pesannya apa? Tetap berpegang pada perintah Allah. Prinsip, ikuti apa yang jadi perintah Allah. Setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai anak muda Salomo memang pada waktu itu tentu saja bisa apa aku ya? Bisa apa ya? Mestinya gitu ya. Aku belum saatnya. Tetapi ini sudah dipersiapkan oleh Daud. Salomo mengganti raja, ayahnya. Suatu malam Salomo mimpi didatangi Tuhan. Ya, langsung ditanya, Salomo, kamu jadi raja mau minta apa? Minta kekayaan? Minta musuh-musuhmu? Tidak Tuhan, hanya minta hati yang bijak. Loh, luar biasa. Hati yang bijak yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan, yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang salah, mana yang benar. Tentunya permintaan Salomo ini tentunya juga mengejutkan Tuhan ya. Yang lainnya mintanya tidak itu, minta udah kasih. Betul Bapak Ibu. Karena apa? Bangsa Israel adalah bangsa yang besar, bangsa Israel adalah bangsa yang penuh dengan masalah. Betul ya? Maka itu kalau tidak dipimpin oleh raja yang berhikmat, jadi apa bangsa itu? Maka yang diminta supaya dapat menghakimi dengan benar, penuh dengan hikmat. Kemudian bacaan yang kedua adalah di dalam Mazmur 111. Kesimpulannya apa? Di situ pemazmur menyatakan kehidupan imannya kepada Tuhan Allah, di mana Allah digambarkan sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang selalu berkarya, Allah yang selalu bertindak dengan penuh keadilan dan kebenaran. Allah selalu berkarya dalam keadilan dan kebenaran. Ini tidak mungkin ada orang yang mengatakan seperti kalau tidak memiliki hikmat dari Tuhan. Tidak mungkin ada pernyataan mengakui Allah yang dahsyat, Allah yang berkarya, Allah yang memberikan berkat, dan Allah yang perkasa, Allah yang selalu berkarya dalam keadilan dan kebenaran. Tidak setiap orang akan bisa mengakui seperti itu. Ini adalah kesaksian iman, kesaksian rohani pemazmur yang di-sharekan,
yang diberikan kepada para pembaca. Kemudian bacaan paralel yang ketiga adalah Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20 dinyatakan bahwasanya di sini Rasul Paulus ingin menyatakan kepada sebuah kehidupan yang baru kepada jemaat di Efesus, supaya hidupmu di masa depan itu ada kehidupan, ada kehidupan yang kekal hanya beriman kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus mendorong jemaat di Efesus. Yakinlah engkau, hai jemaat Efesus, kamu hanya bersandar dan beriman kepada Yesus, engkau akan memiliki hidup yang kekal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Allah, sekarang kaitannya dengan hidup yang kekal ini tidak hanya berbicara teori, tetapi itu sudah ranah pada sebuah aplikasi atau praktek. Bagaimana hidup kekal itu dapat kita terapkan? Ada 4 hal yang perlu kita ketahui, 4 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita menjadi orang yang berhikmat ketika kita hidup selaras dengan perintah Allah. Hidup menuruti kehendak Allah. Yang kedua, kita memiliki dan paham menggunakan hati yang bisa menyatakan kebenaran dan kejahatan. Hati itulah seperti Salomo, beri kami hati Tuhan untuk dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu sebuah realita. Nah, fungsi hati yang demikian inilah maka kita sudah benar-benar berhikmat. Itu hati kita fungsikan, hati kita pahamkan untuk dapat menyatakan kepada kebenaran Allah. Yang ketiga, takut akan Allah. Takut akan Allah yang dimaksud di sini adalah takut bukan seperti kita melihat hantu, melihat seorang penjahat, tidak. Takut kepada Allah yang dimaksud di sini bagaimana kita semakin bersandar kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita berserah diri kepada Allah dengan segenap hati kita. Takut kalau seperti melihat penjahat, melihat hantu, bukan seperti hubungannya dengan Allah. Allah kita tidak menakut-nakuti. Roh yang Allah berikan kepada kita bukan roh yang menakut, tapi roh yang membuat kita semakin dicintai oleh Allah. Itulah bedanya roh dunia dengan rohnya Allah. Roh Allah memberikan kepada kita yaitu roh yang membawa kita kepada cinta Allah, bukan roh yang menakutkan. Itulah. Kemudian yang keempat adalah menjalani hidup dengan baik, penuh dengan arif. Mungkin sama di dalam Efesus pasal yang kelima ayatnya, ya dinyatakan di sana bahwasanya ada suatu ayat, jangan kau gunakan kesempatan hidupmu seperti orang bebal, tapi orang arif. Orang arif itu sopos dan orang bebal itu asofos. Ya, asopos itu bebal. Orang bebal itu hidupnya itu menuruti nafsunya sendiri, hawa nafsu yang didepankan, yang diutamakan. Itu orang bebal atau bodoh. Tapi orang yang berhikmat, orang yang selalu arif, sofos, yang selalu hidup di dalam kebajikan, hidup di dalam kebaikan dan kebenaran firman Allah.
Itu implikasinya. Nah, tentu saja kaitannya dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah. Maka dengan keempat hal ini pun itu dapat kita gunakan atau bermanfaat. Empat hal tadi bermanfaat di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Allah maupun dengan sesama kita. Manfaat kita memiliki ketaatan, kesetiaan kepada Allah itu sebagai bekal hidup kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Coba, ketika orang tidak punya hikmat dari Allah, tawaran-tawaran dunia yang semakin menggiurkan, tawaran-tawaran dunia yang semakin aduhai, yang semakin membuat kadang-kadang itu kita buta. Dengan hikmat Allah, maka sekaligus sebagai pengendali kita untuk tidak terjerat dan jatuh di dalam dosa. Kemudian dengan hikmat yang kedua, hikmat itu sebagai bekal kita untuk sebagai sarana hidup dengan baik menggunakan segala apa yang kita punya. Contoh Bapak Ibu, misalnya kita diberi berbagai macam karunia oleh Allah. Yang mudah saja harta benda atau kekayaan. Kalau kita tidak gunakan dengan hikmat, kita akan salah mengelola kekayaan kita, mengelola harta benda kita. Ini. Maka dengan hikmat Allah itu sebagai sarana kita untuk dapat mengelola, menggunakan kekayaan kita itu sebagaimana mestinya yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Luar biasa hikmat yang dari Allah. Kemudian yang berikutnya, manfaat hikmat dari Allah yang kita miliki adalah sebagai bekal kita untuk melihat kehidupan kita dan memelihara tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Contoh Bapak Ibu yang kita kasihi, masing-masing orang dimiliki atau diberi oleh Allah talenta yang berbeda-beda. Betul ya Bapak Ibu? Fisik yang berbeda-beda Bapak Ibu. Sehingga di situ ada idiom kowe ayu, kowe ora ayu, kowe bagus, kowe kurang bagus, cantik dan tidak. Idiom itu pasti ada muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita tidak punya hikmat akan salah menggunakan itu di dalam merawat fisik tubuh kita. Ya mungkin pasang status, pasang gambar di sana yang menimbulkan suatu hal. Nah, dengan hikmat itulah maka kita dapat mengelola kehidupan kita, fisik kita untuk kemuliaan Tuhan. Contoh lidah kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah. Dari lidah kita memuliakan Allah. Dengan lidah kita membenci sesama kita. Ini lidah ini bisa berkat dan kutuk. Ya toh? Dengan lidah kita memuji Allah, dengan lidah kita mengutuki sesama kita. Sama-sama lidah yang kecil, bahaya sekali. Nah, dengan hikmat Allah maka fungsi inilah apa yang kita miliki dalam tubuh, yang ada dalam tubuh kita ini dapat kita jadikan sarana untuk memuliakan nama Allah. Kemudian fungsi yang keempat, dengan adanya hikmat itu sebagai bekal untuk bersikap rendah hati kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Allah, rendah hati seringkali ini menjadi persoalan kita. Memang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk hidup berhikmat dengan hikmat Allah itu sulit. Sulit Bapak Ibu ya? Sulit. Tetapi ini bukan menjadi alasan kita tidak bisa untuk berhikmat. Tetap kita semangat, tetap kita antusias.
aku pasti bisa. Perkatakanlah apa yang harus kita katakan dengan kebenaran. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan melalui bibir kita adalah perkataan hikmat. Perkataan itu juga sama dengan doa. Sama saya mengatakan, berkatalah dengan baik, ini doa. Doa itu tidak mungkin doa yang jelek, doa yang baik. Supaya apa yang keluar menjadi kenyataan. Jadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Itulah. Maka jangan sampai ada kita perkataan, aku tidak bisa, wah mustahil. Melampaui Gusti Allah. Seringkah seperti itu Bapak Ibu? Jangan sekali mengatakan, aku tidak bisa. Loh, emangnya kau siapa? Kamu itu diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Tuhan Allah. Kalau kamu dipakai Allah, tiada yang mustahil bagimu untuk melakukan kemuliaan Allah. Untuk melakukan hikmat Allah dalam hidupmu. Maka bersama dengan hikmat Allah, maka hidup kita selalu diberkati oleh Allah dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kalau kita disuruh milih Bapak Ibu, pilih yang mana? Menjadi berkat, menerima berkat, atau menjadi kutuk dan menerima kutuk? Mestinya ya menjadi berkat dan diberkati oleh Allah. Allah tidak pernah mengutuki umatnya. Allah tidak pernah menyatakan umatnya itu terus untuk hidup di dalam dosa. Tetapi Allah menyatakan kehendaknya agar umatnya memperoleh hidup yang kekal. Tidak seperti orang Yahudi yang bersungut-sungut dalam bacaan Injil Yohanes pasal 6. Kalau kamu ingin hidup, terimalah, makanlah tubuh dan darah Yesus sebagai jaminan hidup kekal di surga. Maka ayat yang ke-58 tadi dinyatakan bahwasanya orang Yahudi itu hanya makan roti mana yang bersifat kedagingan. Kehidupan yang kekal harus menerima makan tubuh dan minum darah Yesus akan hidup kekal. Orang Yahudi bangga dengan predikat ketika dipimpin Musa, Tuhan Allah memberikan mana, burung puyuh, tapi tidak tahu itu hanya bersifat kedagingan. Yesus ingin merubah pola pikir orang Yahudi, tetapi orang Yahudi menolak ajaran Yesus. Bagi kita sekarang Bapak Ibu yang kasih, ketika kita hidup dalam hikmat Allah, mari kita tetap semangat, hidup bersama Allah, percaya pada Yesus, walaupun dalam pandemik seperti itu, Yesus tetap juru selamatku, Yesus bagian hidup kekalku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama kembali berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, perkenankanlah hamba-Mu kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Menaikkan segala puji hormat syukur kami atas penyertaan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang luar biasa yang kami terima. Pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami saat ini boleh mendengarkan sapaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah menjadi makanan kehidupan kami. Engkau roti yang turun dari surga. Engkau menjadi makanan kami sehari-hari yang menjadi jaminan hidup kekal kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan kami mau menunaikan
tubuh Tuhan Yesus dan meminum darah Yesus sebagai jaminan kehidupan kekal kami. Bapa di dalam surga, kiranya kami boleh mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Apa yang kami lakukan ini kiranya juga menjadi perkenan di hati Tuhan. Tuhan sempurnakan ibadah kami. Tuhan layakkanlah ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini menjadi ibadah yang berbau harum di hadirat Tuhan. Jikalau di dalam ibadah kami ini tersangkut dosa dan kesalahan kami semuanya, Tuhan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni. Dan selanjutnya Tuhan, izinkanlah hamba-Mu berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang berdiri, mari kita ada berita gereja. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran jemaat dalam ibadah online ini. Majelis akan membacakan warta gereja sebagai berikut. 1. Jadwal petugas ibadah Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Pagi, pengkhotbah dilayani oleh Ibu Tutik Mahendrati, organis Saudari Apatea, singer Saudari Avi, multimedia Saudari Anesia, termogan Saudara Petrus, sound system Saudara Handika. Untuk ibadah siang, pengkhotbah Bapak Sriwiono, organis Bapak Daniel, Bapak Harinto, singer Ibu Sunarmi dan Ibu Anita Indra, multimedia Saudara Albert, termogan Saudara Umi Astiani, sound system Saudara Handika. Untuk imam pagi oleh Bapak Sri Raharjo, imam siang Bapak Daniel Wijo Triatmono. Pengumuman yang kedua, persembahan 8 Agustus 2021, persembahan ibadah terkumpul Rp1.040.000. Ibadah sekolah minggu, petugas sekolah minggu tanggal 22 Agustus 2021, jam 6.30, kelas tengah pengajar Ibu Moyati, kelas besar Bapak Sulis. 4. Untuk ibadah hari kemerdekaan. Ibadah hari kemerdekaan akan dilaksanakan pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 18.30 atau pukul setengah 7 malam dengan bahasa Indonesia. Ibadah dilakukan dan dilayani oleh Ibu Esther Upi, Imam Bapak Daniel Wijo Triatmono, organis Bapak Harinto, singer Ibu Sri Sunarmi, multimedia Saudara Agatha, termogen Saudara Petrus, sound system Saudara Handika. Kelima, berita kelahiran. Telah lahir putra ketiga dari Bapak Agus dan Ibu Esther Widowati di Rumah Sakit Pantiwaloyo pada hari Minggu 4 Juli 2021 dengan berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Esyo Nathanael Adi Augusta.
segenap majelis dan jemaat GKJ Gebyok turut bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Gereja Gebyok 8 Agustus 2021. Teriring salam dan doa Ketua Majelis GKJ Gebyok, Bapak Daniel Wijo Triatmono. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Edo. Marilah kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Dengan kita menyanyikan kidung pujian nomor 412, bait 1 dan 2, Tuhan tuntun aku Tuhan Allah. Baiklah, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menerima berkat Tuhan kami hantarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.